wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bertemu di dalam kajian ahli sufi bagi yang ke-13 ya. Malam ini tema kita adalah sang khalifah pengemban amanah. Seperti apa nanti ciri-ciri atau karakter dari khalifah ini sehingga nanti bisa menyiapkan diri untuk tugas-tugas di masa depan. Saya sudah membuat beberapa bagan yang akan kita coba bahas malam ini, yaitu bagaimana sang khalifah itu syarat-syaratnya apa, yaitu sudah mengenal pintu ma'rifatullah, sudah mengenal pintu ibadah, sudah mengenal pintu keridhaan, dan sudah mengenal pintu-pintu pembelajaran. Ya, nah kemudian di pembelajaran itu kita sebut dengan Iqra nanti. Itu Allah yang mengajari tanda-tandanya atau kalamnya seperti apa, ilmu, kalam, dan kalam, kemudian ulul albab. Nah, ini adalah tema kita malam ini untuk kita bahas di awal ya. Nanti juga setelah itu baru kita akan masuk nanti bagaimana ulul albab belajar tentang jiwa. Nah, ini nanti kita pelajari. Mari kita lihat dulu tentang bagaimana khalifah pengemban amanah ini. Ya. Misi penciptaan jin manusia. Untuk pertama, manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah Allah. Itu tugas yang pertama, ya. Ya, yang kedua adalah khusus untuk manusia, Allah menjadikan seorang khalifah di muka bumi, ya. Jadi selain untuk beribadah menyembah Allah, yang kedua adalah sebagai khalifah. Nah, ini ada sebuah tugas ya untuk manusia, ya, yang mengajar manusia untuk menyembah Allah adalah manusia sendiri ya. Nanti untuk pengembangannya, walaupun sebelumnya Allah sudah mengajari kita di alam azali, kemudian rasul-rasul juga sudah mengajari kita. Tetapi intinya adalah seorang manusia itu diberi tugasan untuk menjadi khalifah nanti untuk menyembah Allah terutama. Ya, sedangkan jin siapa yang akan mengajari dia untuk menyembah Allah? Nah, ini jadi tugas yang dulu menjadi pertanyaan besar, siapa yang mengajari jin gitu ya. Nah, tetapi dengan kajian yang diberikan oleh guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif, kita ketahui nanti tugas khalifah itu adalah seperti apa ya. Nah, amanah khalifah inilah yang diberikan kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, tetapi mereka enggan untuk menerimanya ya. Mereka tidak sanggup ya, mereka bingung bimbang ya, tapi manusia sanggup untuk memikulnya. Nah, tugas Rasulullah diturunkan ke muka bumi adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, artinya apa? Manusia yang sebagai penerus risalah beliau, maka kewajibannya adalah untuk merealisasikan rahmat bagi semesta alam ini nantinya. Ya, maka Allah mengatakan, Allah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Nah, di sini ada kata semuanya ya. Berarti apa? Apa-apa yang di langit ya, apa-apa yang di bumi ya, itu akan ditundukkan kepada manusia nantinya. Nah, berarti bintang-bintang akan tunduk ya, matahari akan tunduk, bulan akan tunduk ya. Galaksi akan tunduk nanti kepada manusia. Nah, ini suatu tugas yang kadang-kadang jarang akan dilihat oleh umat manusia. Ya, kemudian dijelaskan lagi bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata, yang Dia sebarkan pada keduanya. Artinya nantinya manusia makhluk-makhluk melata lainnya itu akan disebarkan oleh Allah nanti di langit yang ada ya, di antariksa. Nah, ini adalah suatu indikasi ya bahwa manusia itu memang tugasannya adalah untuk menaklukkan angkasa luar ya. Nah, terus
di samping itu manusia diciptakan dengan berbagai-bagai bangsa dan bersuku-suku. Gunanya adalah untuk saling kenal mengenal, ya. Tetapi sekarang bukan saling kenal mengenal, ya. Lebih banyak sekarang itu adalah saling bunuh-membunuh, ya, atau saling tindas menindas. Nah, ini adalah tidak sesuai dengan misi yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai makhluk atau ciptaan yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, ya, artinya berhubungan sangat baik nantinya. Nah, kemudian dari hal itu maka saya mengambil satu kesimpulan bahwa tugas khalifah itu adalah rahmat bagi semesta alam, ya. Caranya bagaimana? Dengan saling kenal mengenal antara suku dan bangsa. Kemudian apa? Menaklukkan angkasa lepas. Nah, ini ada tugas yang sangat besar ini. Angkasa lepas ditaklukkan. Artinya apa? Dengan kejadian sekarang ini, ya, belum mencerminkan penaklukan manusia terhadap angkasa lepas. Berarti tugas manusia sekarang ini belum berada pada sasaran yang sebenarnya, ya. Lalu untuk apa menaklukkan angkasa lepas itu? Yaitu untuk membawa kembali syaitan-syaitan mau beriman dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini rahasianya ternyata di sini, sehingga nanti setelah syaitan-syaitan beriman kepada Allah, Allah juga akan berkata bahwa itulah yang dulu saya katakan kepada kamu saat kamu enggan untuk sujud kepada Adam. Maka benar bahwa saya lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Nah, itu nanti adalah Allah akan menyombongkan dirinya kembali kepada iblis-iblis itu, ya. Itu. Nah, sebagai kelengkapan dari khalifah apa? Nah, ini kita lihat tadi bahwa kita akan menundukkan angkasa lepas. Kita tahu bahwa di angkasa lepas itu nanti bencana alam, penyakit akan lebih besar dari yang ada di bumi ini. Maka manusia ditugaskan, diajarkan oleh Allah untuk menundukkan bencana alam dan penyakit. Ya, bencana alam ini berbagai-bagai penyakit, ya, berbagai bencana, berbagai longsor, banjir, ya, gempa bumi dan sebagainya. Nah, itu adalah cara Allah mengajar kita untuk mengatasi bencana alam, ya, termasuk tentang COVID-19 kemarin, ya. Kemudian adalah teknologi atau kendaraan angkasa lepas. Nah, inilah bagaimana nanti manusia bisa menjelajah angkasa lepas ini. Ada nanoteknologi dan mungkin nanti lebih dari nanoteknologi ini, ya. Bagaimana nanti mengarungi angkasa lepas, pintu-pintunya di mana. Nah, ini nanti akan diketahui oleh manusia pada saatnya, ya. Mengelola angkasa lepas itu seperti apa? Tidak sama dengan mengelola bumi yang ada yang kita huni sekarang, ya. Kemudian terlebih lagi menundukkan syaitan dan mengajaknya kembali beribadah kepada Allah. Tugas berikutnya adalah berperang dengan Dajjal, ya. Nah, kemudian masalah yang perlu diatasi apa? Nah, siapa yang akan memegang kendali pemerintahan, ya? Nah, bagaimana nanti hubungan antara ulama atau bukan ulama, ya? Kalau sekarang, ya, ulama dan bukan ulama ini seperti terpisahkan, ya. Tidak ada suatu sinkronisasi, saya lihat gitu, ya. Kemudian bagaimana masalah-masalah mazhab yang ada sekarang, ya. Ini tentu kalau tidak dibetulkan akan terjadi terus pertentangan antar mazhab ini, ya. Kemudian ukuran yang dipakai apa? Apakah ukuran akhirat atau ukuran duniawi? Nah, ini. Kemudian bahasanya apa? Kemudian sistem yang terbaik apa? Ya, sistem yang terbaik itu sekarang kita diajari dengan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai dari berbagai belahan bumi, ya. Ideologi komunis bagaimana, ya, ideologi kapitalis bagaimana, ya, politiknya bagaimana, ekonominya seperti apa, ya, kemudian pertahanannya seperti apa. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diciptakan oleh manusia nanti. Nah, misi secara garis besar misinya penciptaan manusia itu bisa digambarkan seperti ini, ya. Ada
pengurusan nanti Lauhul Mahfud ini, ya, bagaimana kita memahami, ya, membaca apa-apa yang ada di Lauhul Mahfud ini. Nah, ini dibutuhkan yang saya sebut tadi beberapa persyaratannya, ya. Mengenal Allah, ya, kemudian mengenal hafalnya, setelah itu baru kita bisa membacanya dengan seksama, ya. Nah, ini adalah khalifah. Kemudian bagaimana persyaratannya? Sudah mengenal pintu marifatullah. Nah, apa pintu-pintu marifatullah? Ini pintu-pintunya, ya. Yang kalau dibuka dengan berbagai cara tanpa mengetahui kuncinya nggak bisa. Pintu utamanya apa? Pintu zikrullah seperti apa? Ibadah seperti apa? Nggak bisa dibuka semua. Sifat-sifat afalnya gimana? Khalifah gimana? Nggak bisa dibuka kalau tidak ada kuncinya. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif memiliki kunci untuk membuka pintu marifatullah ini. Beliau punya kunci, ya. Sebelum ada apa-apa hanya Allah saja yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Kunci ini kita masukkan kepada pintu utama, maka terbukalah pintu kun. Nah, dari pintu kun inilah baru bisa dibuka pintu-pintu lainnya, ya. Sifatnya terbuka. Begitu sifatnya terbuka, maka bisa terbuka pintu tentang bagaimana kita bisa ihsan kepada Allah, bisa zikrullah setiap saat. Kemudian barulah kita setelah ihsan dan zikrullah, baru kita bisa melaksanakan ibadah dengan kualitas ihsan. Ya, begitu juga dengan hafalnya. Bagaimana hafalnya dibuka, maka disitulah baru bisa kita buka pintu keredaan, pintu Islam bagaimana dan khalifah seperti apa. Jadi begitu kunci kun dimasukkan kepada pintunya, maka terbukalah, ya, bahwa Allah berfirman kepada dirinya, maka sedikit dirinya bertajali, kemudian yang disebut dengan wajah maha halus, kemudian bermanifestasi atau menyamar, ya, menjadi zat, ya, zat yang bercahaya, kemudian zat ini juga menyamar menjadi Lauhul Mahfud atau ciptaan. Inilah ilmu yakin yang telah diberikan oleh beliau. Dengan ilmu yakin ini maka dibuka pintu sifat Allah. Bagaimana dia esa, bagaimana dia zahir batin, bagaimana awal akhir, ya. Kemudian bagaimana dia melihat, mendengar dan mengawasi, semua terbuka, ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, ya, pakai satu persatu. Sekarang kita sarikan saja dulu, ya. Kemudian bagaimana dia maha besar, maha luas, maha tinggi. Bagaimana dia maha tahu, maha kuasa, maha bijaksana. Semua sudah kita buka di pelajaran sebelumnya. Kemudian bagaimana dia maha halus, maha meliputi. Bagaimana dia di atas langit dan di atas arash. Ya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan dia berada di hadapanmu, berada dimanapun wajahnya, kemanapun engkau menghadap, di situ ada wajahnya, kemudian lebih dekat dari urat nyawanya. Bagaimana kita mensinkronisasikan ini sehingga tidak ada pertentangan di langit dengan yang lebih dekat dengan urat nyawa ini. Nah, ini bisa kita jawab dengan sangat paten, ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana sudah mengenal pintu ibadah. Ibadah kita sudah katakan ibadah itu adalah pintu-pintu perjumpaan dengan Allah, ya. Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, ya, itu. Nah, kita bisa menjadikan berbagai pintu ini sebagai pintu untuk perjumpaan dengan Allah. Syaratnya hanya apa? Syaratnya kita sudah ihsan dan zikrullah. Barulah kita bisa melihat semua ini sebagai pintu-pintu perjumpaan dengan Allah. Bagaimana sholat wajib dan sunnah, sholat tahajud, membaca Al-Quran, puasa hari-hari puasa, doa, ya, bagaimana kita menengok orang sakit, sedekah, zuhud, berkasih sayang, jihad fisabilillah, melampangkan kesulitan orang, berbuat baik pada orang tua, menjalin silaturahim, dan sebenarnya takut kepada Allah. Inilah pintu-pintu perjumpaan kita dengan Allah. Tapi sebelum kita zikrullah, ya, bisa zikrullah, pintu-pintu ini tidak akan terbuka, ya. Tapi begitu zikrullah, semua pintu ini terbuka dengan mudahnya. Ini cukup mengherankan kita, ya. Kemudian sudah mengenal juga pintu keredaan. Pintu keredaan itu, ya, kuncinya kita masukkan kepada kun, maka kita tahu hafal Allah, ya. Hafal Allah, kita sudah bisa melihat bagaimana kuasanya, bagaimana pengurusan, bagaimana kehendaknya. Kalau kita lihat kehendaknya sudah kita bahas dengan teliti, bagaimana takdirnya bekerja, ya, bagaimana takdir itu yang terbaik dan sempurna, ya.
Kalau di dalam Bang Azri mengatakan ini tiang seri ya. Ya. Kemudian begitulah kehendaknya diatur. Kemudian bagaimana pengurusannya? Pengurusannya ya dia pilih, dia tentukan, dia fasilitasi sehingga kita hanya perlu just do it saja. Ini sudah kita bahas juga di dalam kajian sebelumnya. Sehingga nanti akan diberikan imbalan surga bagi siapapun juga nanti. Ya. Nah, itu kita tahu bahwa kenapa? Karena dia membingkai seluruh aktivitasnya tadi dengan kasih sayangnya. Ya, 99 rahmatnya nanti di akhirat itu menunggu kita. Ya, satu rahmat yang di dunia, kasih sayangnya sudah terasa. Nah, ini ya kehidupan dunia hanya senda gurau dan main-main belaka. Ya, kemudian rahmatnya mendahului murkanya. Jangan masukkan seorang pun ke neraka selama masih ada sebiji sawi keimanan kepadanya. Nah, inilah yang menjadikan kita mengenal apa Allah. Sehingga apa? Kita tinggal hanya Islam. Islam itu kita menyerah kepada kehendak Allah yang satu. Ya, tidak ada pertanyaan dan sebagainya. Kita cukup inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cukup Allah bagiku. Ya, ini adalah bingkai-bingkai untuk kita menjadi kualitas berislam. Kemudian bagaimana keredaan? Keredaan adalah kita tidak banyak berbicara, ya, karena kita tahu bahwa 9 dari ibadah itu, satu adalah diam, ya. Kita sudah tahu untuk itu, sehingga kita tidak banyak bertanya, tidak mempertanyakan Allah, tidak mempertanyakan juga sesama manusia. Maka kita bersikap seperti si luncai terjun dengan labu-labunya, biarkan. Nah, ini yang selalu diwar-warkan oleh Ustadz kita. Ya, kemudian bagaimana Pak Pandir melihat sesuatu, ya? Kita seakan-akan apapun yang ada di sekitar kita, ya, baik, buruk dan sebagainya, mata tetap memandang. Ada telinga dengar, ada mulut diam. Buatlah tak tahu, tepuklah tangan, ya. Relax, ya, one corner kalau istilah yang kita pakai. Nah, itulah pintu-pintu yang kita pakai untuk mengenal keredaan Allah. Setelah semua ini bisa kita lakukan dengan mudah, sudah mengenal Allah, ya, sudah mengenal pintu ibadah, sudah mengenal pintu keredaan, sudah mengenal pembelajaran, ya. Mengenal pintu-pintu pembelajaran. Nah, ini adalah berikutnya. Bagaimana kita mengenal pintu pembelajaran? Ya, Iqra. Bahwa untuk sebagai khalifah itu ternyata dibutuhkan keimanan dan ilmu. Ya, karena Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah. Ya, hanya orang yang berilmu yang dapat memahaminya. Ya, sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut Allah dari kalangan hamba-hambanya orang-orang yang berilmu, yang bimbang dan takut kepada Allah. Ya, itu orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Nah, itu gunanya orang-orang yang berilmu. Nah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kalam kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Ya, yang kita pelajari itu adalah segenap ufuk. Segenap ufuk itu apa? Ya, cakrawala, ya, langit dan bumi, ya, bintang-bintang dan sebagainya, dan juga pada diri mereka sendiri. Nah, inilah tempat kita belajar itu, yaitu di ufuk dan pada diri kita sendiri. Nah, kemudian kita lihat dikatakan bahwa dengan dua itu saja, yaitu segenap ufuk, langit dan bumi, bintang-bintang dan diri manusia, maka semua itu menjadi tinta yang tidak pernah kering untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan. Setiap saat ada kalimat-kalimat Allah keluar dari yang keluar dari pena atau kalam yang ada di segenap ufuk dan pada diri manusia itu. Ya, kemudian seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan lagi kepadanya 7 laut lagi, maka sekering itu tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Nanti akan kita lihat bagaimana realitas ini. Ya,
Nah, maka kalau kita lihat tadi, ini sudah kita perkecil bahwa kita sudah mengenal sifat-sifat Allah, kita sudah mengenal afal Allah, kita sudah bisa Islam, keredaan, ibadah, dan zikrullah, maka selesai sudah ya basic yang kita pakai untuk apa? Untuk membaca, untuk Iqra. Apa yang akan kita baca? Itu dia yang kita baca. Pertama adalah alam semesta, ya, ini adalah NASA membuat suatu sketsa atau foto tentang alam semesta atau observable universe, ya, dan pada diri manusia sendiri. Nah, ini adalah yang harus dibaca oleh manusia. Nah, kita lihat ya bagaimana alam semesta ya yang akan menimbulkan kepekaan kita nantinya. Ya, alam semesta di sini bagaimana bintang-bintang ya, bagaimana nanti kita pergi ke sana. Kenapa? Di sinilah di angkasa lepas inilah jin-jin ya berada beranak pinak di sana, karena 9 dia 1 kita ya, banyaknya jin itu nanti di alam semesta atau di bumi-bumi yang ada di semesta sana yang juga ada oksigennya, dan sudah diketahui oleh saintis bahwa banyak bumi-bumi yang ada di angkasa lepas ini yang sejenis atau sama kualitasnya dengan bumi yang kita hidupkan sekarang ini. Maka disinilah lahir ilmu pengetahuan nanti. Ya, kita lihat sekarang bagaimana pengetahuan manusia tentang penjelajahan angkasa luar ini semakin hari semakin tinggi dan semakin membuat manusia nanti yakin untuk bisa menaklukkan angkasa luar ini. Tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama, ya, tidak seketika. Yang lebih lagi adalah tentang diri manusia. Nah, diri manusia ini juga telah melahirkan berbagai ilmu pengetahuan, ya. Apakah itu pengetahuan tentang jasad, ya, tentang jasad manusia ini, maka lahirlah ilmu kedokteran, berbagai ilmu kedokteran, ya, tentang apa? Tentang jasad manusia. Nah, manusia itu terdiri dari jasad dan nyawa dan roh, dan berikutnya adalah hati spiritual yang terdiri dari minda, mata hati, dan telinga hati, ya, atau penglihatan dan pendengaran. Sedangkan minda ini sifatnya adalah seperti bejana yang bening, ya, yang diisi dengan apapun juga akan mewarnai bejana itu. Nah, ini dia bejana yang tidak akan pernah penuh kalau diisi sekalipun. Maka hati ini kalau dia berpadu dengan roh itu disebut dengan jiwa. Nah, ini ilmu tentang kejiwaan ini saja itu sudah beratus buku ya diterbitkan oleh orang, ya. Tetapi sangat sedikit ilmu yang berkenaan jiwa ini yang ditulis oleh ilmuwan Islam, ya. Sehingga kejiwaan di dalam Islam ini hampir sama dengan kejiwaan yang diterangkan di dalam agama Hindu, agama Buddha, dan sebagainya. Ya, tetapi tentang jiwa yang seperti apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, ya, itu yang paling detail yang pernah saya ketahui adalah seperti yang diajarkan Ustaz Minabulatif kepada kita, ya. Kemudian tentang roh pun, ya, roh ini, ya. Kemudian tentang jasad ini muncullah ilmu tentang kesehatan manusia, apakah itu jantung, otak, hati, ya. Kemudian bagaimana pencernaannya, bagaimana ginjal dan sebagainya. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang akan muncul nantinya kalau orang Iqra tentang tubuh manusia saja, ya. Begitu juga kalau manusia Iqra tentang jiwa. Nah, ini muncullah nanti berbagai ilmu, ya, yang berhubungan dengan jiwa. Kalau roh saja selama ini orang hanya tahu roh itu adalah dari Allah atau tiupan Allah, tetapi sekarang kita diberitahu dengan sangat indah bahwa roh itu adalah yang berhubungan dengan tenaga dan rasa. Roh menggendong rasa kemanapun pergi, ya. Dan roh inilah nanti yang mengantarkan rasa ini pergi ke dalam tubuh, ya, yang bisa merasakan seperti tentang lidah, ya, dia akan merasakan tentang rasa-rasa manis, pahit, asin, dan sebagainya. Kemudian bagaimana rasa
di tubuhnya kinestetik ya, itu juga dibawa oleh ruh ya. Nah, inilah rasa-rasa yang diantarkan oleh ruh, sehingga ini menjadi sebuah ilmu nanti ya tentang bagaimana ilmu tentang jiwa ini. Insya Allah nanti kita akan masuk ke sini ya tentang jiwa ini, bagaimana berbagai apa ini yang ada yang tanda tangan, kenapa itu ya Pak Suhaidi, kenapa ada? Enggak ya, bukan ya? Kena pencet kayaknya. Oke, ya. Oke. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana keadaan 4 serangkai ini, ya, yaitu jasad, nyawa, roh, dan hati ini. Bagaimana perkembangan atau perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Nah, itulah yang perlu dibaca oleh manusia, ya. Jadi yang harus dibaca adalah pintu pembelajarannya adalah alam semesta dan pada diri manusia sendiri, ya. Itu pintu-pintunya, ya. Sekarang kita masuk kepada Iqra. Apa yang dibaca? Nah, Iqra. Kita lihat bahwa Iqra, membaca kalam, menuai paham. Saya sebut dia membaca kalam, menuai paham. Kita sudah tahu zat kemudian bermanifestasi menjadi ciptaan, ya, Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian kuasanya dan ketetapannya menghasilkan ilmu, ya, ilmu nanti yang dia tuliskan melalui pena atau kalamnya, dan bahasa-bahasa yang muncul itu adalah bahasa-bahasa dari kalam-kalam yang bertebaran di seluruh ufuk penjuru alam ini dan juga pada diri manusia. Nah, inilah yang nanti akan dibaca, ya, bertebaran kalam-kalam itu, ya, kemudian dibaca. Bahasanya bahasa masing-masing, manusia dengan bahasa manusia, manusia pun bahasanya bermacam-macam, ya, dari suku bangsa, ya, ini dibaca, kemudian melahirkan kepahaman. Kepahaman itu muncul, ya, diilhamkan nanti ke dalam minda kita. Nah, inilah yang disebut dengan Iqra. Jadi Iqra itu membaca kalam, ya, membaca bahasa Allah yang dikeluarkan oleh Allah melalui penanya, ya. Nah, kalau orang yang tidak beriman mungkin melihatnya hanya ini adalah bahasa karakter atau karakteristik dari ciptaan, ya, kemudian bagaimana ciptaan itu berperilaku. Dia hanya berhenti di situ. Tetapi nanti bedanya saintis biasa dengan saintis Islam atau ulul albab, bedanya adalah bagaimana semuanya itu orang ulul albab mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita lihat, ya. Allah mengajari. Allah mengajar manusia dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi yang bisa kita ketahui juga adalah apa-apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita ketahui. Ya. Di Al-Quran dikatakan kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Allah telah mengajarkan kamu ilmu yang kamu tidak mengetahuinya, ya. Kemudian Iqra, ya. Iqra, pelajarilah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, pelajarilah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa atau ilmu yang tidak diketahuinya. Nah, itu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ya. Kemudian dikatakan juga kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Ya, jadi ilmu, ya, itu adalah lebih daripada hanya sekadar beriman. Jadi iman penting, tapi ilmu lebih penting dari iman itu. Artinya apa? Kedua-duanya itu harus dijadikan tolakan bagi kita untuk bertindak. Ya. Kemudian sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim, ya.
Kemudian katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita tetap melakukan sesuatu, tetapi kita sudah berilmu, itu adalah golongan yang zalim di situ maksudnya. Ya, itu adalah bagaimana Allah mengajari. Kemudian tanda-tandanya, ya, tanda-tanda atau kalamnya. Ya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Ya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Jadi Allah 2 kali mengatakan di situ, ya, lihat tanda-tanda di bumi dan lihat tanda-tanda pada dirimu sendiri, ya. Kemudian dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia berkembang biak. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Ya, kemudian tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda untuk kaum yang meyakini. Nah, dan Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas aras. Dan Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah yang mengatur urusan makhluknya. Menjelaskan tanda-tanda supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Nah, ini adalah ayat-ayat, ya. Bagaimana Dia yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan dia demikian itu melainkan dengan hak, ya. Dia menciptakan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, itu adalah bagaimana tanda-tanda Allah, ya. Dia meninggikan langit tanpa tiang, ini sudah tadi, ya. Kemudian dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Nah, sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini tanda-tandanya. Kemudian hingga apabila bumi ini telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam dan siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah dijelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Ini adalah tentang cobaan atau berbagai bencana alam, ya. Itu juga adalah tanda-tanda yang perlu dibaca oleh manusia. Nah, kemudian dan banyak sekali tanda-tanda di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Artinya apa? Banyak manusia yang walaupun melihat tanda-tanda itu, tapi tidak melihatnya, tidak menjadikan sebagai bahan untuk mengamat pelajaran, ya, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, ya. Kemudian maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka kaum musyrikin berapa banyaknya kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan di bekas-bekas tempat tinggal umat itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini adalah bagaimana Allah menghancurkan suatu kaum, ya, kaum Lut, ya, kaum Nabi Syuaib dan lain sebagainya, ya. Dan itu banyak yang membaca dan banyak yang pergi ke tempat-tempat yang setelah diberikan bencana oleh Allah itu, tapi tidak menjadikannya sebagai bahan pelajaran, ya. Dan apakah tidak menjadikan petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedang mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Ini sudah tadi, ya. Kemudian maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadikan pelajaran bagi orang yang datang. Ini adalah berhubungan dengan jasad Fir'aun, ya. Jasad Fir'aun itu adalah bicara atau tanda-tanda Allah juga yang harus dibaca oleh manusia, ya. Ini sudah semua. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Kemudian dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi berlain-lainan bahasa dan warna kulit. Nah, itu jelas di situ, ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.
Jadi berlainan bahasa, berlainan warna kulit itu adalah yang perlu dibaca ya oleh manusia untuk mendapatkan apa? Bagaimana nanti untuk menjadikan manusia itu berkasih sayang sesama manusia. Nah, itu adalah beberapa tanda yang telah ditebarkan oleh Allah di segenap ufuk pada diri manusia. Ya. Kemudian ilmu, kalam, dan kalam. Ini sudah kita bahas itu. Ilmu adalah ciptaan yang berisikan berbagai pengetahuan yang ditujukan hanya untuk manusia agar mereka bisa membangun peradaban kelak. Ya. Sedang kalam adalah pena atau wadah atau media atau tempat dari mana sebuah ilmu memancar keluar berupa kalam atau bahasa-bahasa. Jadi ilham adalah proses cepat perpindahan sebuah ilmu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kepada sebuah media yang bertugas menjadi pena atau kalamnya. Jadi kita lihat ini adalah zat Lauhul Mahfuz. Kemudian ilmu itu akan turun kepada kalam-kalamnya melalui ilham, kemudian kalam-kalamnya itu akan mengeluarkan bahasa-bahasa sesuai dengan bahasanya masing-masing. Ya, mari kita lihat satu persatu ya contoh-contohnya. Malaikatnya, dia menurunkan para malaikat dengan wahyu, dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi malaikat pun adalah yang mengantarkan wahyu atau kalam Allah kepada orang-orang yang nabi-nabi ya, terutama nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Jadi malaikat ya sebagai kalam Allah juga di situ, ya menyampaikan kalam. Kemudian manusia, Musa berkata, ini adalah tentang Khidir ya. Bagaimana Musa belajar kepada Khidir? Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Nah, ini adalah permintaan Musa kepada Khidir. Maka di sini Khidir adalah kalam Allah dan yang keluar dari mulut Khidir itu adalah kalam-kalam Allah sendiri. Ya, bagaimana manusia? Begitu juga jin. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Ya, jadi jin pun menjadi kalam bagi Sulaiman. Artinya apa? Nanti pun jin ini juga bisa menjadi kalam bagi manusia. Ya. Kemudian bagaimana hewan? Ya, hewan ini kita melihat sebuah contoh yang sangat bagus yaitu tentang bagaimana Kabil membunuh saudaranya Habil dan Kabilnya kebingungan ya bagaimana memperlakukan mayit atau tubuh jasad dari Habil. Maka burung gagak menggali ya lubang kemudian menguburkan burung gagak lain yang dibunuh oleh burung gagak tersebut, sehingga Kabil pun belajar dari burung gagak untuk bagaimana menguburkan saudaranya yang meninggal dia bunuh. Ya, itu tentang bagaimana dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. Nah, ini adalah bagaimana kita belajar untuk menggunakan kulit dari binatang ini untuk menahan menangan cuaca dingin saat musim salju di daerah-daerah yang mempunyai musim dingin. Ya. Kemudian bagaimana tanaman ya. Tanaman, perhatikanlah bagaimana buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi Allah, bagi orang-orang yang beriman. Nah, ilmu yang dibaca melalui tanam-tanaman inilah yang dibaca oleh siapa? Terutama orang-orang yang ada di Thailand ya. Sehingga di sana terkenal dengan apa? Terkenal dengan kalau durian maka terkenal durian Thailand ya. Kemudian pepaya juga, pepaya Thailand ya, pepaya Bangkok. Nah, inilah yang banyak dipakai oleh siapa? Oleh orang-orang siapapun yang memakai yang bisa membaca kalam dari tanaman ini, maka dia akan mendapatkan ilmu dari sana. Kemudian unggas juga dari perut lebah dia keluarkan minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat-obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang memikirkan. Maka lebah menjadi sarana kita untuk ikra
ya bagaimana madunya ini bisa dijadikan sebagai obat-obatan dan bagaimana agar kita mendapatkan kualitas dari madu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini lebah yang mengajarkan kita, ya. Kemudian bagaimana Al-Quran. Al-Quran ini lebih-lebih lagi, ya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelumnya kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Nah, ini fungsi dari Al-Quran adalah untuk mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Contohnya, ya, kita tidak tahu apakah bagaimana keadaan kita di alam azali dulu, ya. Tapi kita diberitahu bahwa kita pernah bersaksi di alam azali, ya, yang dikatakan bahwa alastu birabbikum bala syahidna. Kita menjawab semua itu, dan kita tidak tahu itu kalau tidak diceritakan oleh Al-Quran. Karena seluruh memori-memori kita yang ada di alam azali hilang sama sekali. Sebentar. Ya. Jadi Al-Quran menceritakan bagaimana kisah nabi-nabi terdahulu, ya, bagaimana perjuangan nabi-nabi terdahulu, bagaimana keadaan umat-umat nabi-nabi terdahulu, ya, itu kita ketahui dari Al-Quran, ya, dari kitabnya, ya. Kemudian dari kitab-kitab, ini juga tidak kalah pentingnya adalah berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ini adalah Al-Quran atau kitab apapun juga, kitab Injil dan Taurat dan sebagainya dulu, ya, itu adalah sumber dari ilmu juga. Al-Quran pun menjadi sumber ilmu, ya. Nah, ilmu bagaimana kita memahami ma'rifatullah ada di Al-Quran, ya. Insya Allah nanti, ya, pada saatnya Al-Quran juga akan mengeluarkan ilmu yang berkenaan dengan apa? Dengan kesehatan. Begitu juga ilmu tentang bagaimana kekuatan. Semuanya itu nanti di dalam Al-Quran akan dibukakan pada saatnya, ya. Sekarang yang dibukakan adalah bagaimana kita mengenal Allah melalui pintu-pintu ma'rifatullah. Semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran, ya. Nah, bagaimana juga media ini sudah kita ketahui, ya. Bagaimana jurnal, bagaimana internet, ya, semuanya itu menjadi sarana bagi kita belajar, ya. Sosial media, ya. Kemudian publikasi-publikasi, ya, jurnal-jurnal, artikel dan sebagainya. Ini adalah yang kita sebut dengan kalam-kalam Allah di muka bumi ini, ya. Nah, sekarang bagaimana setelah kita mengetahui bagaimana Allah mengajari, bagaimana tanda-tandanya, bagaimana hubungan antara ilmu, kalam dan kalam, ya. Maka kita lihat bagaimana ulul albab. Siapa ini ulul albab ini? Yaitu sang pembaca kalam, saya sebut, ya. Yaitu orang yang bisa menyediakan hati atau mindanya untuk menerima ilmu atau kepahaman, kemudian bisa ilmu itu bermanfaat, ya, bisa yang tidak bermanfaat. Itu dengan fujur atau ilmu yang takwa yang bermanfaat, ya. Ini adalah Al-Quran yang mengatakan tentang ulul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, atau kalamullah atau pena di dalam Lauhul Mahfuz, terdapat tanda-tanda atau kalamullah atau bahasa dengan berbagai bahan sebagai bahan pelajaran bagi ulul albab atau sang pembelajar. Bagaimana ciri-ciri sang pembelajar? Yaitu adalah hatinya sudah bersih, ya, karena senantiasa mengingat Allah atau zikrullah, baik saat berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Kemudian apa yang mereka lakukan setelah hatinya bersih? Lalu mereka memikirkan itu artinya adalah ikra, yaitu membaca, mengamati, merasakan, memahami, dan mempelajari kalam tentang penciptaan langit dan bumi atau kalam di dalam Lauhul Mahfuz, dan menghasilkan atau menuai paham tentang ilmu, teknologi, inovasi, dan peradaban baru. Ini adalah hasil dari orang yang membaca atau ikra tentang kalamullah, ya. Setelah itu apa? Mereka bersyukur, ya Tuhan kami, ternyata benar bahwa tiadalah Engkau menciptakan Lauhul Mahfuz ini dengan sia-sia atau tanpa sembarang hikmah.
Kemudian maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka, yaitu hasil yang tidak mencelakakan bagi peradaban umat manusia. Nah, kalau kita lihat, kita gambarkan ayat tadi adalah seperti berikut. Ulul albab itu adalah mulai dengan hati yang sudah bersih. Hati yang bersih ini kita sudah pelajari tentang bagaimana ingat Allah itu membersihkan hati kita, ya, membeningkan hati kita sehingga siap untuk diisi dengan berbagai pengetahuan. Lalu kita lihat ya berbagai kalam atau kalam Allah ya yang datang kepada kita, kita baca kalam-kalamnya ya, kemudian menghasilkan ilham atau kepahaman ya. Tetapi orang ulul albab tidak hanya berhenti pada kalam ini, dia sudah tahu bahwa di sebaliknya adalah Lauhul Mahfuz dan di sebaliknya adalah zat, sehingga dia bersyukur kepada Allah ya. Ini adalah ciri-ciri ulul albab yang saya coba gambarkan ya. Sedangkan bagaimana ini kita sudah tahu bahwa ulul albab juga tahu bahwa semua itu adalah berada dalam sedikit dirinya yang maha halus. Ini kita sudah tahu ya. Nah, kemudian sedangkan saintis yang sekuler ya hanya semata-mata berbekal dari bersih hatinya. Bersih ini artinya adalah tidak sedang ruwet dengan berbagai permasalahan di dalam pemikirannya ini. Ya, kalau orang membaca atau mendengar atau melihat dengan pikiran yang sangat ruwet dengan berbagai permasalahan kita, penuh dengan permasalahan kita atau hati yang kotor, maka tidak akan terbaca. Nah, ini adalah seperti orang yang berada di sebuah laboratorium. Saat dia melihat sebuah mikroskop, kalau pikirannya diisi dengan pikiran tentang bagaimana permasalahan kehidupan dia, bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan keluarganya. Kalau itu yang dilakukan saat membaca, maka tidak akan berhasil membaca. Tapi kalau sudah bersih hatinya, dia tidak ingat Allah, ya, tidak ingat Allah. Yang penting bersih. Maka siapapun yang membaca ini, maka akan menghasilkan ilmu. Tetapi ilmu itu biasanya dikatakan adalah milikku, teoriku, ya. Ada teori Archimedes, ada teori Dalton, dan macam-macam ya. Tetapi sebenarnya mereka itu adalah seorang yang membaca kalam saja dan diberi kepahaman. Tetapi karena mereka tidak ada dilandasi dengan ma'rifatullah atau pengenalan kepada Allah, maka mereka mengatakan itu adalah hasil penemuan mereka, melihat keadaan alam, fenomena alam, atau apapun juga yang bisa dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dan dipahami oleh mereka. Ini adalah contohnya adalah Pangeran Charles ya. Sekarang ini dia sudah menjadi raja ya. Juga sering berbicara dengan tumbuh-tumbuhan ya. Dia mengamati tumbuh-tumbuhan. Nah, siapapun yang mengalami seperti ini akan melakukan seperti ini akan mendapatkan hasil yang sangat baik ya. Begitulah kalau kita lihat bagaimana COVID-19 ini kalau orang tidak membacanya, maka akan muncul sebuah perkataan, ini konspirasi, ini adalah sesuatu yang ingin mencelakakan umat Islam. Nah, selalu begitu ya. Kemudian ini hukuman Allah, dikatakan ini adalah hukuman Allah ya. Kemudian ini adalah tanda kiamat yang sudah dekat. Kemudian ini Iqra, ini pengajaran Allah untuk masa depan ya. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah orang yang berada di belahan bumi lain, sehingga yang ditemukan oleh mereka adalah vaksin. Tentu saja hasil dari vaksin ini adalah orang yang mendapatkan keuntungan finansial di situ ya. Nah, begitu juga orang yang dari belajar dari kita melihat tentang COVID kemarin, maka muncullah online shopping ya. Kemudian muncul juga tentang bagaimana video conference ya merajalela seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian bagaimana work from home, kemudian bagaimana new normal ada. Ini adalah orang-orang yang membaca tentang COVID. Jadi banyak yang tahu bahwa COVID ini adalah sebuah alat Allah untuk mengajar, tetapi banyak juga yang tidak mendapatkannya, kecuali hanya menggerutu, ya, kemudian tidak menghasilkan ilmu pengetahuan sedikit pun. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana membaca kalam ya. Nah, banyak kalam-kalam yang ada di muka bumi ini. Ini sudah kita lihat tadi ya, bagaimana kepahaman seseorang ya, bagaimana seorang ustadz
bagaimana seorang ahli hadis, ahli fikih dan sebagainya, itu kita baca sehingga menimbulkan kepahaman. Dan ini di dalam minda ini tidak akan pernah penuh karena dia sangat fleksibel, ya. Begitu juga tentang membaca kalam, tentang manusia, tentang jin, ya, tentang malaikat, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, alam semesta. Ini akan menimbulkan ilmu dan kepahaman bagi kita. Bagaimana kita membaca kalam, ya, tentang berbagai bala bencana, ya. Ini juga akan menimbulkan kepahaman baru bagi manusia untuk bagaimana mengatasi bencana alam itu. Contohnya di Jepang. Jepang seringkali dilanda oleh gempa bumi. Maka di sanalah lahir teknologi untuk perumahan-perumahan agar bisa bertahan dari bencana gempa. Ya, di situ lahirnya di situ. Ya, kemudian bagaimana di lautan, ya, kapal-kapal yang dulu sering karam, sekarang dengan ilmu pengetahuan membaca bagaimana supaya kapal tidak karam, maka dimunculkan ilmu yang baru tentang pembangunan kapal supaya bisa bertahan dari bencana kekaraman. Ya, ini adalah bagaimana bencana kereta api, ya, mobil-mobil, ya. Nah, kemudian begitu juga ilmu tentang bagaimana sifat-sifat manusia, sifat-sifat orang yang beragama, apakah itu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, ya, dan sebagainya ini, itu dipelajari semua sehingga nanti didapatkan suatu bentuk yang bisa diambil sebagai celah untuk manusia itu bisa bekerja sama dengan baik, bisa berhubungan dengan baik, dan bisa berkasih sayang dengan baik. Nah, ini yang perlu dipelajari, ya. Kemudian ini adalah bagaimana teknologi, ya, angkutan, bagaimana teknologi biji-bijian, tanam-tanaman untuk makanan, ya. Ini juga menjadi kalam-kalam Allah yang perlu dibaca. Ya, siapa yang membaca ini, siapapun yang membaca, dia akan mendapatkan manfaatnya. Ya, itu yang perlu kita pahami. Ya, nah, ini adalah bagaimana berbagai kitab-kitab yang tersedia, ya, ini juga perlu dibaca, ya, sehingga semakin luas kepahaman kita, maka kita juga semakin terbuka di dalam pergaulan. Ya, ini yang perlu kita jadikan sebagai patokan kita dalam belajar. Contohnya lagi adalah bagaimana kita membaca perkembangan dunia, agama-agama di dunia saat ini. Kita tahu bahwa non-muslim itu adalah sekitar 75%, ya. Sedangkan yang muslim hanya sekitar 25% lah gitu, ya. Masih banyak ini, 1,8 miliar orang, ya. Sedangkan sisanya adalah non-muslim, ada Kristen, ya, kemudian Hindu, Buddha, ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita bisa berdakwah kepada di sini? Maka itulah nanti yang perlu kita pelajari bersama-sama, sehingga dakwah yang tadinya adalah berunsurkan kepada kekerasan, berunsurkan kepada ancaman dan sebagainya, itu berubah menjadi dakwah yang berdasarkan tentang diskusi, ya, tentang berbicara, tentang saling bertukar pikiran, dan nanti juga akan melahirkan dakwah berdasarkan kasih sayang. Ya, itu adalah contoh dari bagaimana karakter hasil dari ulul albab, ya. Dengan begitu maka selesailah materi pertama ini yang berkenaan dengan sang khalifah pengemban amanah. Itulah yang dibutuhkan oleh umat manusia sampai nanti di zaman-zaman berikutnya. Karena tanpa merubah paradigma berpikir seperti ini, maka manusia akan sulit untuk menjadi suatu makhluk yang memang harus dihormati oleh syaitan atau iblis, ya. Tapi kalau keadaan manusia seperti sekarang itu belum, masih jauh
ya masih jauh untuk dihormati oleh iblis dan syaitan, apalagi oleh malaikat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pengantar tentang sang khalifah pengemban amanah. Insya Allah pada minggu depan kita akan pelajari bagaimana kita melihat pintu-pintu pembelajaran khusus tentang jiwa. Nah, kita akan pelajari ini nanti. Ini yang akan kita pelajari ya seperti yang diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ya, nanti akan kita lihat ya bagaimana roh, bagaimana jiwa, bagaimana hati atau minda. Bagaimana agar roh dan minda ini bisa dia selalu dia berpaut ya. Apa yang memautnya ini gitu kan. Nah, kalau dia secara itu kan bisa berpisah ya. Dia mindanya kemana, rohnya kemana gitu ya. Tetapi nanti bagaimana agar roh dan minda ini dia bisa berpaut ya, dia bisa fokus nanti. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bahan berikutnya yaitu mengenai jiwa. Demikian Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Deka. Demikianlah sahabat semuanya tentang Khalifah pengemban amanah. Semoga membuka cakrawala wawasan baru nih buat kita semua. Baik, seperti biasa Pak Deka ada zikrullah ya Pak Deka 10 menit. Ya. Saya ambil sebentar ini. Kita ulang ininya. Penerangannya. Ini ya, share screen. Ya, kita ulang sedikit tentang zikrullah ya. Ya, di dalam seminar kemarin Pak Ustaz, guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif juga mengatakan bahwa zikrullah itu ada dua, yaitu base camp ya, dan base camp dan pintu belakang ya. Nah, bagaimana cara kita berzikrullah itu sangat sederhana ya, tidak perlu yang lain-lain lagi kita pahamkan ya. Kita hanya perlu mengingat, seperti kita mengingat apa? Seperti kita mengingat berhala. Berhala itu apa? Ada bentuk, ada rupa. Udah itu aja sudah bedanya. Ya, ada bentuk, ada rupa, ada umpama. Seperti inilah berhala. Berhala itu adalah semua yang ada yang bisa kita lihat di alam semesta ini. Itu adalah disebut berhala, ya, atau disebut benda-benda yang menghalangi kita dari mengingat Allah. Ya, karena kalau mengingat Allah, berhalanya harus hilang. Hilang dia mengingat Allah. Itu saja bedanya sudah. Nah, kalau kita udah tidak ingat yang lain, ingat Allah, maka fokuskan mata hati. Jadi mata hati ya, bagaimana fokusnya adalah ingat mata hati itu tengokkan ke belakang aja, tengokkan ke belakang, cukup ke belakang ya. Nanti kalau mau ke base camp belakang itu naikkan sedikit, arahkan ke atas dia. Itu sudah disebut base camp. Base camp itu tidak membuka mata, tutup aja mata semua ya, tutup terus mata. Nah, hanya sedikit ya, bahwa ada di dekat sini ada kuncinya, ada terasa kunci ya, sehingga nanti mata hati itu benar-benar fokus kepada ingatan Allah itu. Nah, ini yang paling penting nih. Udah lama aja duduk seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengingat Allah ya, pintu belakang. Pintu belakang itu ingat Allah, tapi mata mata buka tengokkan ke depan ya. Kalau dalam keadaan ingat Allah kita buka mata ini ya, seakan-akan yang di luar itu tidak terregistrasi ke dalam gitu ya. Kita pelajari itu. Nah, kadang-kadang kita lepas itu ya, yang lain itu masuk juga ya, nggak apa-apa, namanya juga kita masih belajar kan ya. Yang penting adalah bahwa ingat Allahnya ditahan di belakang, di pintu belakang. Ingat Allah, buka mata. Itu disebut dengan pintu depan, pintu belakang. Itu saja bedanya. Ya, ada dua itu.
ya ingat Allah, mata tertutup, pandangan mata hati ke atas, itu disebut dengan base camp. Nah, mari kita mulai, ya, kita mulai. Bismillah, kosongkan hati. Bagaimana mengosongkan hati? Ingat Allah. Kosongkan hati dari apapun juga, ya, dari segala rupa dan umpama, dari segala aulad dan amwal, harta benda dan anak cucu, ya, keluarga kita. Lupakan semua, ingat Allah. Allah. Ingat Allah di belakang, ya. Kemudian mata hati putar ke belakang atau tengokkan ke belakang. Naikkan mata lahiriah ke atas sedikit, naikkan ke atas. Itu membuat mata hati bisa kita lihatkan ke belakang. Fokus kepada ingatan Allah. Ingatan kita tidak ada rupa, tidak ada umpama. Tapi yang kita ingat adalah Allah. Mata hati tengokkan atau tumpukan kepada ingatan Allah itu. Bagi yang sudah bisa mendorong ke atas, dorong ke atas. Kalau yang belum bisa, tengokkan mata hati tetap ke belakang saja, ke belakang kepala, ya, di belakang kepala. Tengokkan mata hati ke sana. Kalau ada yang sudah bisa naik, ya, naikkan mata hati, dorong ke atas sedikit ke atas ubun-ubun. Tengokkan ke sana, ingat Allahnya naik ke ubun-ubun sudah. Fokus, kunci, kunci itu maksudnya adalah jangan biarkan ingatan lain masuk ke dalam ingatan kita. Tanda-tandanya adalah kelopak mata kalau mau dibuka itu sulit dibuka. Itu aja sudah. Mata hati tumpukan ke atas, tengokkan ke atas. Istiqomah.
Sudah 10 menit Pak Dekan. Alhamdulillah. Ya. Oke, makasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang baik, terutama untuk guru kita Ustaz Hussein bin Abdul Latif dan keluarga. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.